Berdirinya Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah diawali dengan sejarah yang panjang. Pada tahun 1972, berdirilah Pelatip atau Pelatihan Pegawai di bawah koordinasi Biro Kepegawaian Serda. Pada tahun 1974 kemudian berubah menjadi Pusdiklat Provinsi Dati 1 Jawa Tengah yang dipimpin oleh seorang direktur bertempat di Kamar 14 kantor Serda. Beberapa tahun setelahnya, Pusdiklat Provinsi Dati 1 Jawa Tengah beberapa kali berganti nama dan berpindah lokasi, dan sejak tanggal 28 Mei 1988 menetap di Jalan Setiabudi nomor 201A Serondol Semarang yang dipimpin seorang kepala diklat. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008, Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan nama menjadi Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh seorang kepala badan. Didukung letak yang strategis, Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah dapat dengan mudah dijangkau dan diakses oleh para peserta diklat baik dari dalam maupun luar kota. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah diharapkan menjadi kawah candra di muka sebagai tempat melahirkan dan mendidik pegawai negeri sipil yang profesional, jujur, berakhlak mulia, dan mau melayani masyarakat tanpa pamrih. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pendukung tugas gubernur di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekda. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai perumusan kebijakan teknik bidang pendidikan dan pelatihan aparatur, penyelenggaraan unsur pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan dan pelatihan aparatur, pembinaan, fasilitas, dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan dan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan fungsional lingkup provinsi dan kabupaten kota di Jawa Tengah. Pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan pelatihan aparatur, pelaksanaan kesekretariatan badan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Visi dan misi Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah. Visi menjadi pusat unggulan diklat aparatur sipil negara bertaraf nasional. Misi mewujudkan diklat yang berorientasi pada kebutuhan aparatur sipil negara, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, keuangan umum dan kepegawaian, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan
di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara dan diklat lainnya. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan di bidang pengembangan dan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan. Melaksanakan peningkatan manajemen sumber daya manusia Badan Diklat, mengalokasikan anggaran diklat yang memadai dan mengelola secara akuntabel. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah berfungsi sebagai pencetak dan pengembang sumber daya aparatur sipil negara yang berkualitas dan berwawasan global. Untuk mewujudkan visi, misi, dan fungsinya, perlu dilandasi norma-norma dalam setiap langkah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nilai-nilai yang merupakan kekuatan real Badan Diklat adalah jujur, transparan, akuntabel, disiplin, visioner, ilmiah, profesional, arif bijaksana, kerjasama, asah, asih, dan asuh. Maklumat pelayanan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah memberikan pelayanan penyelenggaraan dan fasilitasi diklat sesuai dengan kebutuhan, memberikan pelayanan informasi kediklatan yang aktual, memberikan pelayanan penggunaan sarana dan prasarana yang memadai, selalu meningkatkan mutu pelayanan. Diklat merupakan proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil yang bertujuan untuk mengubah paradigma, cara pandang, mindset, pola pikir, pola sikap, dan pola tindak untuk memperkaya mental, mencapai kinerja yang optimal dengan mengembangkan learning organization. Menumbuh kembangkan nilai-nilai moral, meningkatkan kecerdasan spiritual, menggunakan seluruh tubuh, pikiran, hati, dan jiwa untuk melaksanakan tugas yang menyatu dengan kemampuan kepemimpinan, manajerial, skill, dan knowledge, mengubah cultural set untuk membangun sikap, perilaku, dan manajemen belief dan value aparatur, membangun karakter dan jati diri sesuai kompetensi. Akreditasi keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia nomor 308/9 Romawi /6/4 tahun 2003 tanggal 23 April 2003 menyatakan bahwa Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah memenuhi kualifikasi untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan diklat. Program, jenis, dan jenjang diklat yang diselenggarakan: Diklat Prajabatan Golongan 1 untuk CPNS Golongan 1, Diklat Prajabatan Golongan 2 untuk CPNS Golongan 2, Diklat Prajabatan 3 untuk CPNS Golongan 3. Diklat dalam jabatan. Diklat kepemimpinan atau Diklat PIM. Diklat kepemimpinan terdiri dari Diklat PIM tingkat 4 untuk jabatan struktural eselon 4, Diklat PIM tingkat 3 untuk jabatan struktural eselon 3, Diklat PIM tingkat 2 untuk jabatan struktural eselon 2.
Diklat teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Diklat fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah memiliki 4 bidang diklat, yaitu bidang diklat kepemimpinan, bidang pengembangan dan pengendalian mutu diklat, bidang diklat teknis, bidang diklat fungsional. Dalam menjalankan program-programnya, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah mempunyai rumusan siklus diklat, diantaranya sebagai berikut. Siklus diklat, proses pengajian kebutuhan pelatihan, proses perumusan tujuan pelatihan, proses merancang program pelatihan, proses pelaksanaan program pelatihan, dan proses evaluasi program pelatihan. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah memiliki sumber daya manusia yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab di bidangnya masing-masing. Saat ini, jumlah pegawai di lingkungan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah berjumlah 234 orang yang terbagi dalam beberapa klasifikasi jabatan. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah mempunyai Widya Iswara yang profesional dan bertugas sebagai ujung tombak pembinaan SDM aparat pemerintah. Diharapkan para Widya Iswara dapat menjadi suara kebenaran bagi para PNS, mengajarkan nilai-nilai luhur yang harus dimiliki seorang PNS agar menjadi PNS yang profesional, jujur, berakhlak mulia, dan mau melayani masyarakat tanpa pamrih. Sebagai tempat penggemblengan aparatur sipil negara, Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung berjalannya program pendidikan dan pelatihan. Berdiri di atas lahan kurang lebih seluas 20 hektar, Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi beberapa gedung utama, antara lain Gedung Administrasi Geraha Widya Praja, Gedung Pertemuan Balai Sasana Widya Praja, 5 kampus pendidikan yaitu Kampus Pendidikan Merapi, Merbabu, Muria, Sumbing, dan Sindoro. Selain sarana dan prasarana tersebut, Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah juga memiliki fasilitas pendukung seperti laboratorium komputer, asrama, gedung perjamuan makan atau mensa, media pembelajaran modern, perpustakaan, sarana ibadah, balai pengobatan atau poliklinik, free area hotspot, dan keamanan 24 jam. Pembinaan pegawai negeri sipil sebagai penyelenggara negara perlu terus dilakukan.
Salah satu di antaranya melalui pendidikan dan pelatihan. Oleh sebab itu, keberadaan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah menjadi sangat penting. Seiring berkembangnya teknologi dan kompetisi global, Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah akan terus berusaha berkembang dan melahirkan PNS yang profesional, jujur, berakhlak mulia. Maju terus, Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah.